Ya, kegiatan seharian kebetulan saya diamanati untuk menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. Namun itu adalah amanat masyarakat dan saya ada keterpanggilan untuk memikirkan di sektor pertanian, sehingga saya punya kegiatan rutin sehari-hari juga di bidang pertanian. Karena kemarin pada saat masa pandemi kan kita kurang aktivitas, tapi kepengen aktivitas, sehingga saya mencoba melihat-lihat YouTube. Dari YouTube kita dapat ilmu, terus kita juga membuka buku. Nah, dari situ kita tertarik dengan tanaman hidroponik. Berawalnya dari situ. Jadi saya dari YouTube, terus dari teman, dari buku-buku yang kita baca. Nama saya In'am Birahmatillah. Alamatnya di Karanganyar, RT 1, RW 1, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Hari ini kondisi tanah sudah overdosis terjadi karena penggunaan pupuk kimia yang sangat berlebih, sehingga tanah-tanah kita ini tanah yang sudah sangat berkurang kesuburannya. Dari situ kami berpikir bahwa media tanam itu tidak hanya tanah, bisa memakai air. Sehingga kami terjun ke sektor pertanian hidroponik, pertanian tanpa tanah. Motivasi kami apa? Yang pertama, satu, kondisi tanah yang kurang subur. Lalu yang kedua, dalam rangka memacu generasi milenial. Karena hari ini, Masya Allah, anak muda untuk terjun ke sektor pertanian itu sangat sulit. Mereka berpikir bahwa pertanian itu kotor, panas, capek. Maka kita mencoba dengan petani hidroponik yang di sini tanpa mencangkul, tanpa berpanas-panasan, justru ada di bawah naungan, sehingga tidak terlalu capek tapi bisa menghasilkan tanaman. Dan tanaman hidroponik itu tanaman yang lebih sehat daripada konvensional. Kenapa? Karena kalau ditanam konvensional, seperti di sawah-sawah, di kebun-kebun, itu biasanya penggunaan pestisida, pupuk kimia itu sangat tinggi. Kalau ini insya Allah bebas pestisida. Ketika ada hama, kita memakainya produk sendiri, produk alami, Mas. Jadi, ini insya Allah lebih sehat. Saya pemasaran untuk hidroponik memang masih dalam proses dan produksinya pun masih dalam taraf belajar. Kalau masalah pemasaran, memang masyarakat secara umum ya masih kurang tertarik dengan hidroponik. Kenapa? Karena memang harga jualnya lebih mahal daripada tanah konvensional. Contohnya kayak kangkung. Kangkung kalau di pasar tradisional, pasar-pasar umum itu kan satu gini paling harganya 3.000. Tapi kalau hidroponik segini aja sudah 3.500. Sehingga yang sewu kadang-kala masyarakat enak sih enak, Mas. Masakannya enak karena lebih kenyal, lebih renyah, lebih ada rasanya, tapi harganya terlalu tinggi, sehingga kami mencoba kalau saat ini baru memiliki pasar yang memang perginya ke kota yang ada pasar sendiri. Ya. Tapi masih proses lah, belum punya pasar yang luas belum. Ya, saya membuka usaha ini kalau efektif ya 2 tahun lah. 2 tahun. Kalau sebelum itu sudah, tapi hanya sebatas hobi. Sebatas hobi, kita hobi tanam, hobi sedikit-sedikit, terus kita kembangkan menjadi skala usaha. Ini pun belum ada apa-apanya lah, masih sedikit sekali, Mas. Masih perlu belajar. Komoditas yang kita tanam itu jenis sayur daun
Kalau yang hidroponik jenis sayur daun, mulai ada pokcai, ada kangkung, terus ada sawi-sawian, terus ada tomat juga. Kalau buahnya ada tomat, terus terong juga ada. Tapi kalau yang dominan itu pokcai sama sawi-sawian yang rutin produksinya, Mas. Saya menjalankan hidroponik karena bisa panen sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena apa? Karena kita tanamnya itu bisa dijadwal. Misalkan kita punya target 2 hari sekali panen, maka kita dalam produksi tanamnya juga 2 hari sekali. 2 hari sekali kita tanam, 2 hari sekali tanam, tapi 2 hari sekali kita panen. Berbeda dengan tanah secara konvensional, 1 kali tanam langsung 1 kali panen, sehingga rutinitasnya nggak ada. Kalau kita terjamin rutinitas, kita kemampuan pasar kok baru bisa 2 hari sekali kita kirim, maka kita atur setiap 2 hari kita tanam, 2 hari sekali kita panen, sehingga rutinitas aja, meskipun skalanya kecil tapi ada rutinitas. Makanya aku kadang-kadang gini, Mas, mikir petani-petani yang ada sekarang itu, dia terlalu semangat. Misalkan tanah 100 ubin itu ditanami cabai semuanya. Lah pada saat panen cabai harganya jatuh, bangkrut. Tapi kalau ini enggak, karena terjadwal, Mas. Jadi bisa 2 hari sekali kita panen. Di perbandingan antara pertanian konvensional dengan pertanian hidroponik itu relatif. Saya katakan relatif karena hidroponik tidak mesti memakai paralon. Kalau paralon kan mohon maaf membutuhkan biaya, sehingga secara kalau secara nilai permodalan tentu lebih tinggi daripada konvensional. Tapi hidroponik kalau skala hobi, skala rumah tangga itu bisa memakai barang-barang bekas seperti botol aqua besar, itu bisa buat media tanam. Terus diligen-diligen bekas daripada dibuang dari sampah bisa dimanfaatkan untuk hidroponik juga. Tergantung skalanya kita. Kalau skalanya udah skala usaha berarti memang harus memakai instalasi yang seperti ini. Tapi kalau skala hobi di perumahan, Mas, di depan rumah biar hijau ditanami hidroponik, itu bisa memakai itu barang-barang bekas yang tidak termanfaatkan bisa kita manfaat untuk media. Tidak mesti bertani itu punya tanah. Yang penting punya kemauan, punya keinginan, punya semangat untuk usaha di bidang pertanian, insya Allah ada jalan. Jadi P4S itu kan sebuah lembaga tempat pelatihan pertanian yang didirikan oleh para petani, bukan oleh dinas. Hanya P4S itu di SK-kan oleh Kementerian Pertanian. Jadi ini tumbuh dari bawah untuk berpartisipasi dalam rangka pengembangan di sektor pertanian. Kita buat P4S untuk pelatihan para petani, khususnya petani milenial, agar tertarik dalam dunia pertanian. Kita kerjasama dengan BPP, kita kerjasama dengan Dinas Pertanian, terus kita kerjasama juga dengan sekolah-sekolah formal, dan ada juga kadang-kala ibu-ibu PKK pada datang ke sini untuk belajar bareng-bareng di kita. Sudah rutin. Hari apa nanti juga ada dari Bukateja, sebuah SD, akan pengenalan tanaman-tanaman hidroponik. Jadi kami ada jenjang anak-anak, berarti hanya sebatas pengenalan tanaman. Terus nanti kalau jenjang dewasa mungkin sudah mulai dalam praktek hidroponik yang sesungguhnya. Orang mengatakan greenhouse, tapi ini gubuk, Mas. Kalau greenhouse itu yang sebelah sana memang sudah terbuat dari bukan dari bambu ya, lebih kuat dan sebagainya. Kami memang ini rintisan, jadi masih pakai bambu. Tapi bagi kami yang penting tanaman bisa tumbuh, bukan mahal ya daripada greenhouse. Tapi bagaimana tanaman ini bisa tumbuh. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 greenhouse yang bisa untuk produksi. Saya punya mimpi, Mas. Mimpi besar kami tentu ini akan kami kembangkan, insya Allah akan lebih luas lagi, dari mulai produksi sampai ke pemasaran, sehingga kita ingin masyarakat kita
makan makanan yang betul-betul sehat. Jadi makanan jangan yang beracun, tapi makanan yang bebas pestisida sehingga masyarakatnya akan sehat. Mengawali dari hidroponik, Mas. Ini sebuah problem, bukan problem hanya di Purbalingga, tapi program nasional. Program nasional, bahkan mungkin dunia ya, bahwa dunia pertanian itu tidak diminati oleh milenial. Maka kalau menurut saya, saya punya pengalaman, Mas, punya pengalaman itu mempelajari pertanian Jepang. Ini perlu dicontoh oleh Indonesia. Pertanian Jepang itu adalah mengedepankan teknologi dan pemasaran. Sedangkan Indonesia, pemasaran itu belum bisa dikuasai oleh petani. Pemasaran Indonesia dikuasai oleh para tengkulak, oleh para pedagang. Tapi kalau di Jepang yang menentukan harga pakcai ini berapa, harga kangkung berapa, itu adalah petani. Itu yang pertama, sehingga akan tertarik, oh iya di pertanian ternyata ada hasilnya. Tapi kalau seperti kita masih produksi banyak, harga jatuh, sehingga sulit untuk menjadi sebuah minat para milenial. Yang pertama. Lalu yang kedua, tentu dengan sentuhan-sentuhan teknologi, mengeluarkan tenaga yang ringan, tidak terlalu berat tapi menghasilkan. Itu mungkin salah satu triknya, memperbaiki dunia pasar. Lalu yang kedua, memperbaiki di dunia produksi. Merawat pertanian hidroponik memang pada saat masih kondisinya masih kecil-kecil, ibarat kita merawat bayi, memang harus ekstra karena tanaman ini tidak dilapisi dengan pestisida. Kalau tanaman yang dilapisi dengan pestisida, dengan penyemprotan, mungkin hama yang akan menempel dalam daun ini akan tidak terlalu senang menempel. Tapi kita ini kan manis, sehingga sangat mudah untuk terkena oleh hama, sehingga memang cukup ekstra. Hanya ketika sudah tumbuh seperti ini, ya kita tinggal perawatannya, ruangan jangan sampai terlalu terbuka. Insya Allah tidak terlalu sulit lah. Mulai menanam sampai panen ini tergantung jenis tanaman. Tapi kalau rata-rata tanaman yang daunan itu ya 30 hari, 35 hari sudah panen. Kecuali kangkung itu paling hanya 25, itu sudah panen. Tergantung jenis tanamannya. Di sini P4S itu kerjasama dengan pemerintah Desa Karanganyar. Termasuk pembuatan greenhouse itu juga kerjasama antara kami dengan pemerintah Desa Karanganyar. Nanti akan menjadi satu paket. Dari satu paket ada pengembangan di sana, sementara melon, dan yang sebelah selatannya insya Allah kita akan tomat cherry, tomat kecil itu juga pasarnya juga cukup bagus. Untuk Purbalingga belum ada produksi yang banyak, masih ambil di Wonosobo dan sebagainya. Tanaman itu sama dengan manusia yang membutuhkan makanan. Hanya makanan tanaman ketika di tanah dengan makanan di air itu makanannya berbeda. Kalau di tanah itu memakai pupuk organik, terus pupuk kimia dan sebagainya. Kalau kita pakainya nutrisi, jadi di samping kan kita ada tandon untuk mengaliri akar-akar ini. Dalam tandon kita kasih nutrisi, namanya nutrisi AB Mix. Itu nutrisi khusus untuk tanaman-tanaman hidroponik, sama dengan pupuk. Nah, sama dengan pupuk tetap ada nutrisi, hanya nutrisinya itu nutrisi yang bebas kimia, pakainya organik. Terus pada saat pencegahan hama kita memakainya pestisida yang alami. Kita buat sendiri dari bawang merah dan sebagainya, itu ada caranya. Kita semprotkan agar daunnya ini tidak rusak. Tetap membutuhkan nutrisi, Mas. Makanannya itu dari nutrisi, namanya AB Mix. Meskipun ini sudah tertutup, tetap masih ada hama yang datang, yang bisa merusak daun-daunan. Pencegahannya itulah kita semprot dengan pestisida yang alami, bukan kimia. Tetap kita semprot. Kalau sekarang saya masih fokusnya pada tanaman-tanaman sayur daun.
Namun ke depan kami juga akan bagaimana agar tanaman-tanaman buah, tapi bukan buah tahunan ya, buah-buah yang buah-buah yang umur pendek, kita akan mencoba juga, memakai sistem hidroponik. Jadi tidak monoton seperti sekarang ini. Masih ada pengembangan impian yang ke depan. Kalau efektifnya dari 5 greenhouse ini, ya efektif tenaga 3 mungkin lah. Dari mulai yang pertama tenaga kebersihan, lalu yang kedua tenaga produksi, yang ketiga tenaga pemasaran. Efektif 3 cukup kalau yang 5 greenhouse ini. Kita sudah ada komunitas petani hidroponik, ada di Purbalingga, sudah ada, hanya semuanya itu masih dalam rintisan sehingga belum begitu jalan lah, komunitasnya belum begitu jalan. Namun komunitas itu dengan sukarela insya Allah siap untuk memberikan pengalaman, memberikan ilmu terhadap anak-anak muda yang memang terpanggil punya keinginan untuk berusaha di bidang hidroponik. Harus ada ekstra kerja keras seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana agar generasi muda kita ini untuk terjun di sektor pertanian. Kita kerja bareng-bareng, kerja keras bareng-bareng. Termasuk para YouTuber juga harus kerja. Bagaimana YouTuber bisa memunculkan pertanian-pertanian yang menarik sehingga generasi muda akan tertarik di sektor pertanian. Saya terima kasih pada YouTuber ini sudah membangun pertanian yang sangat luar biasa.